Balik lagi bersama saya Ulo. Kali ini tim Pos PTP sudah menyediakan sebuah cerita di mana cerita ini menurut saya itu gila. Cerita ini yaitu pengalaman pribadi saya sendiri, di mana suatu ketika saat saya bermain di suatu tempat, saya diganggu oleh penghuni hutan, di mana penghuni hutan itu bisa dibilang dengan makhluk. Sebelum kita menuju ceritanya, alangkah baiknya kalian semua di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Oke, ini dia ceritanya. Pada waktu itu aku lagi duduk nyantai di rumah, yang ngopi-ngopi biasa. Kami pun bukan kami sih sebenarnya, aku pun dapat panggilan telepon dari teman nongkrong itu, dan dia datang ke rumah. Sesudah nelpon tuh dia datang ke rumah, ngajak kami ke hutan untuk mencari sesuatu. Mungkin kalian tahu lah, mungkin jamur sawit itu, jamur tiram. Berangkatlah kami berempat. Itu ada aku, ada si Asep, ada si Irwan, ada si Ulil, dan ada si Jono. Kami berempat pun berangkat jam 8 pagi. Hutan itu pun cukup lebat, cukup bisa dibilang masih hutan alam lah. Siap-siap lah kami berangkat, bawa senjata kayak karung, pisau, parang, samurai, cangkol. Dalam perjalanan itu kami santai aja, tidak ada gangguan. Tapi ada yang mengganjal sih. Kami melihat, saya juga bukan melihat sih, tapi merasakan ada sesuatu yang mungkin melihat kami dari jarak jauh. Ya kami sih nggak tahu juga. Setelah sampai ke lokasi kami mencari jamur, itu kami berpisah dua-dua. Aku sama si Jono, si Ulil sama si Irwan. Itu aku sama si Jono itu menuju ke kiri, si Irwan dengan si Ulil pun ke kanan. Saat kami berjalan, aku berjalan bersama Jono, berceritalah kami. Dia cerita tentang biasa lah, laki. Jumpalah kami satu tempat di mana itu banyak jamurnya, tapi dengan pohon yang tumbang. Kami ambilin, masukin dalam karung tempatnya, ya kan. Tapi Jono ini merasakan ada sesuatu yang memanggil dia. Woi, ngapain kalian? Jono pun manggil aku kan. Yo, dengar nggak nih? Ya aku pun jawab, dengar apa sih? Nggak ada dengar. Banyak nyamuk malahan lagi. Oke, dan kau dengar nih? Udah aku bilang, udah cuek aja katanya. Biasa tuh mungkin karena dalam hutan gitu. Berapa menit kemudian Jono pun mendengar lagi. Mungkin yang dia dengar ini mungkin lebih serem, mungkin untuk membuat dia takut. Ucapannya itu seperti ini. Pulang kalian. Ngapain di sini ya? Mengganggu. Aku situ pun mendengar sangat samar-samar. Aku mendengar sih cuma mengganggu doang. Kok si Jono itulah dia dengar. Jono pun langsung berlari ke arah aku. Jarak kami sih nggak terlalu jauh sih, hanya 10 meter gitu aja. Dari situ aku di sini yang ngumpulin berbeda tempat biar cepat, ya kan. Dia lari ke arahku sambil teriak, tolong yo. Ada apa, gue bilang.
dengar suara yang suruh kita pulang nih, kita ganggu. Ya aku sih positif thinking aja, soalnya aku cuma mendengar mengganggu doang, aku kira dia ya kan, ada nyamuk atau ada hewan lain. Tiba-tiba ada satu pohon besar, bisa dibilang seperti pohon beringin sih, tapi kalau aku lihat bukan pohon beringin, itu kayak ada yang goyangin, dia bergetar kuat kayak mau roboh gitu, goyang-goyang. Ini perasaan aku tuh udah nggak enak sih. Ya apa yang mau terjadi kan? Ya aku tetap cuek aja. Udah ngumpulin sini aja, aku bilang jamurnya. Nggak lama kemudian datang si Ulil sama si Irwan. Datang orang nih. Aku sih udah menaruh curiga sama orang tuh. Kok tiba-tiba orang tuh datang tahu tempat lokasi, bukan yang manggil. Biasanya kan kalau orang di hutan pasti manggil dulu dong, biar tahu tempatnya di mana. Ini orang tuh tiba-tiba datang, itu pun tanpa basa-basi. Orang tuh pun nanya, kalau udah siap belum? Lah pulangnya katanya, kami udah siap nih, udah banyak nih. Itu tuh kayak bukan si Irwan sama si Ulil, soalnya aku lihat bibir mereka itu pucat, matanya pun kayak orang-orang banyak menung gitu. Aku tanya sama Jono, kau merasakan nggak ada perbedaan dari mereka? Jono pun ya angguk-angguk doang kan, karena udah mungkin dia ketakutan kan. Nggak suara itu tuh tiba-tiba kami baru berapa meter gitu kan, ada ular besar, mungkin juga besar lah, mungkin sebesar pohon pinang mungkin, tuh melintas di jalur yang kami lalui itu kan. Itu kami nggak tahu mana kepalanya mana ekornya, cuma berhenti gitu. Kata orang tua dulu sih, kalau misalnya ada ular kayak gitu jangan dilangkain, kami biarin aja dulu sampai dia pergi, ya kan. Tapi si Ulil nih nggak ngomong juga sih, kayak ketawa gitu, cengesan kan. Di situ sih aku udah merinding sih, udah berpirasat ini nggak baik nih, apa yang terjadi sama si Ulil. Iya betul dugaan aku kan, rupanya itu bukan si Ulil sama si Irwan, itu orang lain. Sedangkan si Ulil sama si Irwan itu masih di belakang manggil kami. Woi, ngapain lah sini? Lari cepat. Ya tanpa berpikir panjang, aku sama Jono pun lari. Itu tuh aku udah gandeng Jono sih, pegang tangannya, lari langsung. Apa kalian, kata si Ulil kan, ku kira itu kau, bilang sama si Irwan. Bukan lah, kami nyari kalian dari tadi manggil. Ku tengok kalian situ berdua, aku tuh ngapain tak berhenti itu, kayak orang gila kan. Tuh panik lah kami berempat kan. Jono pun udah mulai nangis, si Irwan pun nenangin, cari jalan keluar. Tapi pada pagi itu, gue bisa bilang pagi sih, jam 10 lah, itu kami kayak diputar-putar sih. Kami nyari jalan pulang tuh kayak diputar-putar gitu, keliling. Kami sini balik lagi, sini balik lagi. Itu si Ulil tuh punya acara, dia tuh manjat pohon tinggi sendiri, ada bisa bilang kayak pohon karet lah. Dia naik sendiri, kami ini bertiga nunggu di bawah. Dia naik sampai ujung, dia lihat arah ada gak tatap rumah, itu nggak ada, kayak semua tuh hutan semua. Saat dia turun tuh dia ngucap, dia tuh kayak ngelihat suatu istana, karena kayak benteng-benteng itulah, kayak di pagar benteng besar itu. Pokoknya dia tuh ngucap lah, astagfirullah, subhanallah, kita di mana nih katanya, kita udah tersesat ya. Aku mikir sih ini kan masih dibilang hutan kita lah, daerah rumah kita lah, ya kan. Tapi kok mau aja sih makhluk hutan ini nyesatin kita. Kami pun buka baju, buka baju, itu baju tuh kami sambungin dan kami ikat ke pinggang kami supaya tidak ada yang tak lari kemana, jadi ketahuan.
kami ikat baju kami ke baju yang lain juga, jadi kami ikat ke pinggang kami masing-masing. Jadi baju itu menyatu. Akulah paling depan, kedua masih Ulil, ketiga si Jono, keempat baru si Irwan. Itu pas kami berjalan berapa langkah, si Irwan tuh kayak teriak, wah, teriak itu kan stres. Berhentilah aku kan, ngapa Irwan bilang, aku kayak yang dilempar dari belakang. Itu dari awal tuh emang gue bilang jangan pernah lihat ke belakang, jangan ada yang berani lihat belakang. Dan satu, jangan mikir aneh-aneh dan jangan buat kata-kata kasar. Sampailah terdengar azan lagi, mungkin bilang masih azan asar, ya kan, soalnya masih agak nampak trik-trik matahari dalam hutan itu kan. Terus kami itu masih berjalan, si Jono pun mungkin minta istirahat, entah kecapean, entah haus, minumlah kami. Dan minum tuh istirahat berapa, mungkin 15 menit. Itu Jono nih terdengar lagi suaranya, mungkin dia takut kan. Kalian tuh nggak bisa pulang, kalian tuh tetap di sini, kalian akan aku bawa. Teriaklah Jono kan, siapa tuh? Tolonglah jangan ganggu aku cuma cari makan. Tanpa berpikir panjang, aku pun tegak, nyuruh mereka tegak, ya jalan, aku bilang ikutin jalan aku bilang. Jalan aku terus, tujuan aku tuh dimana nampak arah lumut di pohon tuh, itu aku ikutin terus jalan, ada semua kan tebas kayak buat jalan baru gitu. Terus terdengar lagi suara azan. Itu udah masuk maghrib mungkin ya, masuk malam, soalnya udah nampak juga gelap-gelap. Itu penerangan kami tuh cuma handphone, ada 4 handphone, masing-masing megang handphone kan, hidupin flashnya. Malam itu tuh hening, suara hewan-hewan tuh jangkrik, kodok, apapun nggak dengar, hening. Berjalan terus. Jadi Ulil ini minta stop. Ulil ini melihat ada cahaya merah kayak seperti obor. Itu banyak, ada 6-an mungkin dia lihat, menuju ke arah baliknya. Kami kan maju, dia mungkin arah mundur gitu. Si Ulil pun ngomong sama aku, yo coba lihat ke kanan. Pas aku lihat, betapa merindingnya aku melihat tersebut. Itu seperti api obor gitu, jalan tanpa ada megang. Kami pun matikan flash. Di situ aku bilang, ngomong pelan-pelan, pegang tang kita, aku bilang. Langsung megang tangan. Takutnya tiba-tiba kita nggak tahu, pegang. Pas giliran si Irwan, di tan kirinya tuh ada megang dia. Pas di belakang ini, teriak dia. Tanpa respon, yang hidupin flash. Pas disenter, ada sosok makhluk itu, mukanya rata tanpa mata, hidung ataupun mulut. Nangislah si Irwan, berlari, melepaskan bajunya yang telah diikat, kelang kabut, tak kemana arahnya. Kami pun panik bertiga. Otomatis kami pun mengejar dia sih. Berlarilah kami mengejar dia supaya dia tidak jauh. Tapi kami nggak dapat untuk mengejarnya, tak kemana dia. Tiba-tiba ada terdengar suara orang. Woi. Pergilah kami ke arah situ, ya kan? Pergilah kami ke arah situ. Kami pun manggil juga, woi, dengan melambaikan lampu kami. Rupanya para warga itu nyari kami. Kami pun melapor dong bahwa si Irwan lari, tak kemana. Kami pun mau jalan nggak dapat. Itu
jam 9 malam, udah jam 9 malam, kami pun tetap masih mencari sama warga-warga tuh, ramai mencari itu. Entah kemana, jejak dia lari pun tidak ada, kayak hilang gitu. Paginya kami nyari lagi, aku, Ulil, sama Jono, sama warga-warga. Ramai lah kami cari hutan tersebut. Kami cari buat 4 rombongan, ke kanan, ke kiri, lurus, ada yang sebaliknya juga mencar. Tapi hasilnya nihil, dari pagi besok itu nihil, nggak ada satu orang pun yang bertemu sama dia. Hari kedua kami pun masih mencari, tapi tetap juga hasilnya nihil. Itu kami pun memutuskan sama orang pintar untuk melihat di mana keberadaan si Irwan ini. Tetapi orang pintar pun menyebutkan bahwa si Irwan ini ada di suatu tempat itu pohon bambu, di mana pohon bambu itu cukup lebat. Dia berada di tengah-tengah pohon bambu itu, sedang tertidur, tapi raganya sedang keluar. Hari ketiga pun kami mencari. Jam 10 pagi itu kami berangkat mencari. Itu dibantu juga sama bapak-bapak tentara, bapak polisi itu mencari. Nihil juga. Kami tidak bertemu sama pohon bambu tersebut, tidak bertemu. Tapi ada orang tua dulu yang tinggal di daerah aku tuh dia pernah juga lihat pohon bambu itu waktu sedang mencari kayu, tanya. Memang cukup lebat, tapi dia nggak berani sampai ke sana. Dia sih sudah curiga tanya, itu tempat aneh, makanya dia pulang. Dia pun bertemu sama kayak rombongan gitu, bawa obor. Dia pun nggak negurnya, cuman senyum doang. Yang orang bawa obor tersebut pun cuma tersenyum doang. Ditunjukin lah sama bapak tersebut. Wah, anjir, dinding aku cok. Bapak tersebut pun membimbing kami menuju jalan tersebut. Setelah kami sampai, pohon bambu itu tidak ada. Akan tetapi pas kami arah pulang, mencari lagi ke arahnya kan, ada satu orang yang menyebutkan, ini pohon bambunya katanya. Karena dia mungkin balik badan, tiba-tiba terlihat. Berhentilah kami semua tuh rame-rame. Itu depan mata aku sendiri yang lihat. Yang betul ada. Pas kami lihat pertama itu tidak ada. Pas balik badan kami lihat lagi, itu udah ada. Sibuklah kami keliling muter cari si Irwan. Itu nggak ada jumpa. Mutuslah kami pulang lagi. Hari keempat si Irwan ini mimpikan si Jono ini dimimpikan sama Irwan, tolong aku ada di pinggiran sungai, ada bambunya terbangunlah jam 2 malam si Jono ini. Dia nelpon aku pun minta tidur nggak keangkat kan. Datang nyamperin ke rumahku udah gedor. Yo bangun, aku mimpin si Irwan ya, dia berada di sungai, pinggiran sungai nih, situ ada pohon bambu nih. Pergi kami ke situ, beramai-ramai sih perginya, kok belum sih nggak berani. Pada malam itu jam 3 malam mau pergi rame-rame, penerangan semua ya kan. Ditunjukin sama si Jono jalannya. Kami bertemu sih sama pohon bambu tersebut, tapi kami tidak bertemu sama si Irwan. Tetapi yang mengejutkan lagi, si Irwan tiba-tiba datang berjalan kaki dengan mata tertutup dan kondisinya itu udah tidak pakai baju. Datang dia. Itu pas datang tuh semua warga tuh terkejut kan.